karena Joni khawatir siapa yang mengurus adiknya nanti kelak kalau sudah tua. Dasar kamu tidak becus sampai orang tua kita kehilangan nyawa. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah seorang kakek yang berlaku adil terhadap anak-anaknya. Kakek Redi adalah orang yang bijaksana dan berlaku adil kepada dua orang anaknya, yaitu Joni dan Jono. Walau Joni dan Jono adalah saudara kandung, ia memiliki karakter dan hobi yang berbeda. Anak kakek Redi yang bernama Jono lebih senang hidup di dataran rendah dan merasa nyaman sebagai petani. Di sanalah ia menemukan kecocokan dan ketenangan untuk beraktivitas keseharian. Kadang pula ia memelihara beberapa ekor sapi. Sedangkan Joni menikmati hidup dengan bertani di lereng pegunungan. Di sana ia seperti menemukan hidupnya dan merasa senang pula. Apa yang ia lakukan sepertinya sangat sesuai dengan apa yang ia inginkan. Itulah perbedaan yang tampak di antara mereka berdua. Pada suatu hari, kakek Redi berpesan kepada kedua anaknya. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Anakku berdua, ayah akan pergi untuk sementara waktu ke kota anakku. Ada urusan tertentu yang harus ayah selesaikan. Tugasmu, jagalah ibu dengan baik. Bagaimana caranya agar ia tetap sehat? Karena kondisinya kurang bagus, nak. Laksanakan dengan baik, nak. Joni dan Jono sepakat secara bergantian untuk menunggu ibunya yang sakit. Bu, maafkan Joni, Bu. Joni sekarang mau berangkat bekerja ke atas, Bu. Ibu ditunggui oleh adik Jono, Bu. Nanti Joni pasti datang, Bu. Sehat-sehat ya, Bu. Aku berangkat, Bu. Sejak ditinggal Joni, sakit ibunya semakin bertambah parah. Jono tak mampu berbuat banyak. Ia hanya mendoakan agar ibunya cepat sembuh. Tampak wajah Jono semakin cemas melihat kondisi ibunya tak berdaya. Jangan, Bu. Jangan tinggalkan aku, Bu. Kesedihan mendalam dirasakan Jono. Karena ibunya betul-betul sudah pergi, ia hanya bisa menatapi wajah ibunya dengan lemas. Joni datang dengan wajah sedih, kecewa dan marah karena merasa adiknya Jono tak mampu mengurusi ibunya. Dasar kamu tidak becus sampai orang tua kita kehilangan nyawa. Apa saja kerjaanmu? Apakah kamu lihat-lihat saja? Jono hanya memandangi wajah kakaknya dengan kesal pula bahwa ia telah berbuat. Hai Joni, kau jangan sok sebagai pahlawan dan menganggap apa yang aku lakukan tak berarti. Kalau memang kau betul mencintai ibu, kenapa kau tinggalkan ia pergi? Apakah kau juga adalah orang yang baik?
Sejak itu, hubungan keduanya semakin renggang. Kedatangan ayahnya memberikan nasihat. Anakku, berhentilah kau saling menyalahkan. Ikhlaskanlah kepergian ibumu. Mungkin sudah saatnya ia dipanggil Tuhan. Ayah pun kemudian akan mati juga, nak. Tetapi sebelumnya ayah berpesan kepada dirimu, nanti kalau ayah sudah tiada, juallah rumah ini dan bagi rata keduanya, karena kau, Johnny, senang di atas, bekerjalah di sana, dan Jono juga seperti itu. Tentu harapan seorang tua sangat senang melihat anak-anaknya hidup bahagia. Akhirnya, setelah kepergian ayahnya, kedua anak ini mencari jalan hidup masing-masing. Jono memang senang di dataran rendah, ia pun bekerja dengan baik. Demikian pula Johnny selalu bekerja di atas di pegunungan, karena di sanalah ia menemukan kesenangan dan hobinya. Setelah mendapatkan warisan yang sama dari orang tuanya, kini Johnny menikah dan memiliki 3 orang anak. Ia kini telah membina rumah tangga barunya. Ia hidup dengan tenang di pegunungan. Dengan bekerja keras dan tekun bersama istrinya, ia pun mampu menghidupi keluarganya dengan hasil pertanian yang ia peroleh dari warisan orang tua. Berbeda dengan adiknya Johnny, ia memilih tidak berkeluarga karena tidak mau repot dan direpotkan oleh orang lain. Walau sudah lama tak berkomunikasi dengan kakaknya Johnny, Jono memiliki suatu pemikiran yang cemerlang. Rupanya hasil panenku musim ini sangat melimpah. Kalau aku makan sendiri, sepertinya itu berlebih. Bagaimana nasib kakakku yang banyak anak? Nanti akan kubawakan dia beras. Tetapi karena aku tidak ngomong dengannya, kita diam-diam saja. Di tengah malam yang gelap, akhirnya Jono pun mengangkut beberapa karung beras dibawa ke rumah kakaknya Johnny, karena ia khawatir ia memiliki banyak anak. Melalui jalan samping di pegunungan, karena di sana ia anggap aman. Jono ternyata merasa keanehan terjadi. Berapapun beras yang ia kirim kepada kakaknya, beras di lumbungnya tak pernah berkurang. Namun beras di lumbungnya masih tetap seperti itu. Bertanya besarlah dalam hatinya. Ternyata Johnny, kakaknya, juga khawatir dengan kehidupan Jono karena tak mempunyai anak. Maka diberikanlah adiknya beras setiap hari, sehingga semuanya tetap sama keadaan beras itu, karena Johnny khawatir siapa yang mengurus adiknya nanti kelak kalau sudah tua. Remang-remang di sebuah kegelapan, akhirnya Jono dan Johnny bertemu dan tak saling mengenali karena situasi gelap. Setelah ia lihat dengan benar, ternyata adalah saudaranya. "Hai Johnny." Hai Jono. Dengan pertemuan itu ia terkejut karena terharu sekali melihat kepedulian dari saudaranya. Walaupun ia sama-sama sudah menempuh jalan berbeda, ternyata ia saling merindukan dan saling peduli satu sama lainnya.
Dalam keadaan suka maupun duka, maka yang pertama hadir adalah saudara kandung. Ialah yang pertama peduli dengan kehidupan kita. Sejak pertemuan itulah kembali dirajut benang kusut yang selama ini telah terjadi di antara mereka berdua. Akhirnya, ia pun bisa memaknai hidup ini. Sambil menyalakan api unggun di malam yang dingin itu, ia pun berbincang banyak hal dengan saudaranya bagaimana ke depan untuk menyikapi hidup ini. Di antara mereka memang masih saling peduli satu sama lainnya. Anak-anak Joni kini semakin akrab dengan pamannya. Ia pun saling mengunjungi dan bersendagurau bahwa ia adalah keluarga besar. Pada akhirnya, kita memang harus bersatu, dan ini adalah contoh baik dalam sebuah keluarga.